جنبي ترعاني تسين جروح واحزان انا مشتاق يعني يا حبيبي لا تروحي بعيد انت نصيبي وفي قلبي الوحيد انت اللي في قلبي والله تفداك دنيا كلها يا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu, sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 3. Di sini kami ada tugas dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam luar sekolah, yang dimana kita ada tugas untuk observasi TPA atau TPQ di sini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, Ibu namanya siapa? Nama saya Dwi Subukti Budaherawati, biasa dipanggil Bu Ira. Sebelumnya kita lanjut ke kegiatan di TPA atau TPQ yang ini ya Bu. Pengertian TPA atau TPQ ini apa sih Bu? Jadi di sini lebih terkenal TPA ya. Sebenarnya TPQ, tempat pendidikan Quran, tempat pendidikan Al-Quran. Memang dulu suka disebutnya TPA ya. Tapi yang sudah ke sini disebutnya TPQ. Isinya juga ada TKQ A, TKQ B gitu. Selanjutnya nama TPA atau TPQ di sini namanya apa Bu? TPQ Tholabul Ilmi. TPQ. Sejak kapan TPA ini didirikan? Sejak kurang lebih 10 tahun yang lalu. Jadi tahun berapa? 2013 ya. Yang mendirikan TPK ini siapa Bu? Perorangan atau saya pribadi. Akhirnya setelah karena ada tuntutan dari dinas harus didirikan yayasan. Jadi sekarang di bawah naungan yayasan, namanya sama Yayasan Tholabul Ilmi. Latar belakang berdirinya TPA itu apa Ibu? Jadi dulu itu anak-anak di sini kalau sore kan main bebas ya, main bebas. Terus saya dengan Ibu Mul, ibunya Ihsan, itu merintis TPQ di sini. Jadi saya dan Bu Mul itu suka, bahasa saya dulu itu nangkepin anak-anak yang main. Ayo daripada main kita ngaji gitu. Hanya pada ngumpul di sini ngaji. Nah, tadinya belum ada nama tadinya. Apakah ada izin operasionalnya? Ada dari Depak. Dari Departemen Agama. Di sini jumlah ustadz atau ustazahnya ada berapa ya Bu? Jumlah ustazahnya itu kepala sekolah 1, ustazahnya 8, operator 1. Untuk latar belakang pendidikan ustazahnya apa? Rata-rata SMA, tapi ada yang belajar lagi di Al-Usmani. Terus guru-gurunya saya jadikan satu untuk belajar bersama dengan guru pembimbing dari Al-Usmani juga. Lanjut, berapa jumlah santri atau siswanya? Kurang lebih yang sudah terdaftar 130. Tapi karena ada yang masuk siang, sekarang kan sekolah lagi dibangun masuk siang, sekarang rata-rata 80 yang masuk. Apakah santri atau siswanya membayar iuran bulanan? Jadi di sini disebutnya bukan iuran bulanan tapi infak. Jadi yang mau infak boleh, yang enggak juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi gimana ya? Nggak wajib sih sebenarnya. Itu seikhlasnya. Tidak dipatok berapa. Karena sebutnya infak. Dari mana saja sumber pembiayaan TPA atau TPQ tersebut? Salah satunya dari infak itu. Kedua dari dana pribadi saya. Yang ketiga dari beberapa teman, ada yang ikut jadi donatur untuk misalnya satu guru dipegang satu teman saya gitu, itu ada 2 orang. Ada ya 3. Di mana tempat TPQ diselenggarakan? Di Kelurahan Balai Kambang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Itu bukan? Atau harus ini alamat lengkap? Di masjid, kayak di masjid, atau di rumah pribadi. Oh, ini rumah pribadi. Seperti apa kurikulum TPQ-nya? Kurikulumnya itu
saya inovasi dengan yang guru-guru pahami. Kita pakai silabus dengan tema per tahun, dipandu dengan buku hijau dari Depak. Ada buku hijaunya. Buku ajar apa saja yang digunakan pembelajaran TPQ? Ada buku yang dari Depak, buku panduan mengajar. Itu Untuk isinya anak-anak? iya untuk anak. Isinya banyak, nanti boleh dibaca-baca. Oh, Mungkin boleh. boleh dikasih lihat. Lanjut. Hari apa saja belajarnya dan jam berapa? Hari Senin sampai Kamis jam 2 sampai jam 8 malam. Jadi kelasnya itu jam 2 sampai jam 3, jam 3 sampai jam 4, jam 4 sampai jam 5 ada 5 kelas, jam 6 sampai setengah 8 itu ada 1 kelas. Masing-masing kelasnya itu berapa siswanya? Per kelas itu saya sekitar 15 sampai 25. Metode Hari Senin aja ya, Bu? Senin sampai Kamis. Oh, kalian nggak berani. Itu untuk per kelasnya dipatokin per umur kah atau sesuai kemampuan anaknya aja? Per umur, per usia. Untuk usianya anak-anak dari umur berapa sampai berapa? Umur 3 sampai usia SMP itu berapa ya? Berarti 13. yang Ah, paginya 13. buat yang kecilnya berarti Malam. makin malam. makin dewasa. Kelas malam itu anak-anak SMP. metode apa saja yang digunakan dalam pembelajaran? Metode itu contohnya seperti apa? Misalkan menayangkan film-film Iya, Nabi kisah dan Nabi. membacakan Oh buku. iya, menayangkan ya dengan proyektor kan? Iya. Iya, terus itu menceritakan kisah Nabi, iya. Terus apa lagi? Ada. Terus kayak bikin prakarya gitu. Iya, setiap biasanya itu yang wajib itu setiap Lebaran Haji ya, Idul Adha itu nempel kapas ke gambar kambing atau sapi. Apakah ada penilaian harian tengah semester dan penilaian akhir semester? Ada, pakai rapot. Oh, ada rapotnya. Ada. Bagaimana dukungan masyarakat sekitar terhadap keberadaan TPQ? Alhamdulillah ya, dengan sekian banyak peserta didik yang terdaftar di sini, berarti masyarakat sekitar mendukung ya. Apakah ada kegiatan rapat orang tua santri? Jika ada, diselenggarakannya berapa tahun sekali atau berapa? Ada, itu setahun sekali. Setahun 2 kali. Rapat kan? Sesudah pengambilan rapat atau sebelum? Itu pengambilan rapot termasuk rapat nggak? Iya. Berarti 2, ditambah 1 mau puasa, tambah 1 mau kenaikan kelas 4 kali. Berarti dalam setahun 4 kali. 4 kali pertemuan. Iya. Apa hambatan internal dan eksternal dalam penyelenggaraan TPQ tersebut? Hambatannya apa ya? Jadi gini, kalau pendidikan agama kan orang tua terlalu agak abai ya. Lain dengan kalau misalnya les-les bahasa Inggris, komputer, matematika dan lain. Jadi seperti kalau mengaji itu dinomor 2-kan. Gitu misalnya seperti contoh aja setelah libur panjang nih. Ibu-ibu itu jarang yang masuk anaknya itu cepet. Jadi lebih ke saya izin ya Bu karena saya repot nganter kakaknya. Kalau enggak pas ngambil rapot saya izin ya karena saya harus ngambil rapot kakaknya. Nah ini tuh di TPQ itu di nomor 2-kan. Oh iya. Itu hambatannya itu aja sih. Jadi Kalau dari eksternal, itu eksternal ya. kalau itu lebih ke internal. Internal ya. Iya. Eksternal contohnya? Mungkin kayak dari Dari lingkungannya. gimana? Oh enggak sih kalau dari luar. Baik-baik saja selama ini. Apakah ada monitoring dan evaluasi dari yayasan? Ada. Seperti yang mana? Seperti apa? Kita Bu, cara- sering mengadakan rapat dengan guru biasanya hari Kamis. Biasanya saya mengadakannya hari Kamis. Saya cek silabus yang udah mereka buat. Saya cek rapot-rapot yang sudah dibuat. Saya
evaluasi skill mengajarnya, terus saya ini evaluasi lagi ini loh buat biar lebih akrab lagi guru-gurunya, karena kan jamnya range-nya jauh ya, jadi kadang nggak ketemu. Itu di hari Kamis biasanya. Setiap Kamis. Enggak setiap Kamis, tapi lebih seringnya di hari Kamis. Sebulan ada 2 kali. Itu buat yang para pengajar aja ya? Iya. Apakah ada monitoring dan evaluasi dari kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota? Belum ada. Belum ada. Biasanya kalau TPA di sini suka ikut-ikut lomba nggak? Kalau misalkan suka ngikut, apakah ada penghargaan berupa piagam atau piala kayak gitu? Ada itu juara 2 azan tingkat Jakarta Timur. Tingkat Jakarta Timur apa tingkat DKI Jakarta ya? Juara 2. Baru itu aja? Baru itu. Tapi kalau kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Pokja yang menaungi TPQ, kami sudah ikut rihla, ikut manasik haji. Terus kami juga tergabung di Pokja yang setiap bulan itu kami ada pertemuan rutin. Pokja itu bahasa kelompok kerja wilayah Jakarta Timur itu yang mengumpulkan kepala-kepala sekolah lembaga untuk ada informasi-informasi di situ. Baik Bu, kayaknya segitu aja pertanyaan dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.